bab 12 di ekosistem. Nah, topik hari ini merupakan topik lanjutan dari sebelumnya yang anak-anak bisa buka buku di halaman 274 sampai 284. Nah, jadi jangan lupa like videonya untuk bukti absensi kamu di pelajaran hari ini. Oke, silakan simak tayangan video berikut ini dan terima kasih. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai ekosistem pada bagian yang kedua. Nah, topiknya yang akan dibahas adalah arus energi, siklus materi, dan suksesi. Jadi, setelah membahas topik hari ini, Miss harapkan anak-anak semuanya mampu untuk menjelaskan mengenai arus energi, siklus materi, dan pengertian dari suksesi. Ada yang tahu artinya arus energi? Iya, betul sekali. Merupakan perpindahan ataupun aliran energi mulai dari sumbernya yang bernama matahari hingga ke pengurai yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu bakteri dan jamur. Misalkan tunjukkan hubungan mereka di mana sumber energi yang pertama kali dinikmati oleh si produsen secara 100% akan dinikmati oleh hewan-hewan ataupun makhluk hidup lainnya hingga ke tingkat pengurai. Jadi nanti pengurai pun nanti akan memberikan ataupun menghasilkan mineral atau biasa kita bilang dengan unsur hara yang nantinya akan dinikmati dan diolah oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan yang merupakan sumber energi pada makhluk hidup berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses arus energi. Kalau begitu, maka akan kita bahas tentang proses makan-memakan. Ada istilah rantai makanan, perhatikan skemanya, dan jaring makanan. Perhatikan juga skemanya. Jadi nanti kalau kalian diminta atau menjelaskan mengenai rantai makanan dan jaring makanan, ingat rantai makanan di mana siklus makan memakannya itu hanya satu jalur saja, tidak ada pilihan lain untuk makanannya. Sedangkan jaring makanan ini proses makan memakan di mana memiliki pola ataupun pilihan makanan seperti ini. Ada tanaman yang dimakan oleh tikus. Tikus itu nanti dimangsa oleh ular atau dimangsa oleh burung kecil ataupun burung elang. Kira-kira seperti itu dia. Nah, siklusnya nanti akan lebih dari satu jenis rantai makanan. Itu artinya jaring makanan. Lalu kita akan bahas siklus materi. Di sini Miss kasih ada 3 piramida, tapi pada dasarnya satu untuk semua pun tidak masalah. Yang pertama, piramida jumlah. Piramida yang menunjukkan bahwa terjadinya penunjukan jumlah organisme di setiap tingkat trofiknya. Tingkat trofik di sini dia. Level-levelnya, trofik pertama itu adalah si produsen, trofik kedua itu adalah si herbivore, trofik ketiga biasanya itu adalah omnivore ataupun karnivor, dan terakhir di puncak biasanya adalah karnivor dan tidak menutup juga yang namanya omnivora. Nah, semakin menuju ke atas jumlah dari individunya semakin sedikit. Lalu kita membahas tentang biomasa. Kalau piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme pada tingkat trofiknya di ekosistem. Maksudnya, di sini kan jumlah produsen yang lebih banyak dibandingkan trofik pertama atau si herbivore. Maka kalau kita hitung berat keringnya, ini lebih banyak berat keringnya ataupun berat abunya dibandingkan tingkat trofik kedua. Begitu juga sampai ke atas. Jadi tergantung dari piramida jumlah. Dan yang terakhir adalah piramida energi. Piramida yang menunjukkan terjadinya penurunan energi yang ada di setiap tingkat trofiknya. Nah, hal ini disebabkan karena hanya sebagian makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Nanti akan Miss jelaskan. Terus yang kedua, makanan yang dimakan tidak akan bisa dicerna seluruhnya, tetapi juga nanti akan menghasilkan kotoran ataupun feses. Dan yang ketiga, sebagian makanan yang dicerna itu jadinya hanya sebagian yang akan singgah di tubuhnya, sedangkan yang lainnya sebagai sumber energi. Maksudnya seperti ini. Dari piramida ini kita bisa lihat bahwa salah satu contohnya ada tanaman seperti bayam, ini dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, di mana hubungan piramida energinya?
bahwa kelinci yang sebagai herbivore atau tingkat tropik kedua ini, dia memakan tanaman bayam tidak seutuhnya, atau dia hanya memakan daunnya saja. Jadi batang dan akarnya akan dibuang. Maka tadi yang sesuai dengan pernyataan yang pertama adalah hanya sebagian yang akan dikonsumsi. Oke. Kemudian makanan yang dikonsumsi oleh si kelinci ini berupa daun-daunan ini ternyata tidak semuanya akan dinikmati oleh tubuh. Pasti sebagian akan masuk ke bagian yang bernama kotorannya ataupun fesesnya. Lalu makanan yang dikonsumsi oleh kelinci ini yang singgah di tubuhnya itu tidak semua, hanya sebagiannya saja, sekitar 10% saja. Nah, sisanya kemana? Sisanya nanti akan habis dinikmati oleh si kelinci untuk melakukan aktivitas hariannya. Makanya nanti energi yang akan dinikmati yang tinggal di tubuh kelinci itu hanya sekitar 10%. Dan 10% inilah yang dinikmati oleh si ular, dan begitu juga untuk berikutnya sampai ke konsumen puncak. Oke, sampai sini masih aman ya? Berikutnya, kita akan membahas tentang yang namanya suksesi, di mana ekosistem selalu berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya dengan waktu yang tertentu. Jadi di sini suksesi ini tidak dalam waktu yang singkat ya. Nah, suksesi di sini kita akan cek bahwa adanya daya lenting lingkungan atau kemampuan dari ekosistem tersebut kembali ke asalnya atau bentuk asalnya. Di sini ada dua macam suksesi, primer dan sekunder. Untuk yang primer adalah terjadinya perubahan secara total di lingkungan tersebut. Sedangkan sekunder ini adalah terjadinya perubahan secara sebagian dari lingkungan tersebut. Total karena rusaknya secara total lingkungan tersebut. Misalnya kebakaran lingkungan. Nah, jikalah suatu lahan terbakar, sisalah nanti sampai ke level batu-batuan. Nah, jika batu-batuan ini mengalami pelapukan dengan waktu yang begitu lama, lalu ternyata makhluk hidup pioner akhirnya sanggup hidup di lingkungan seperti ini, maka tumbuhan pioner ini berupa lumut kera atau lichen dan lumut nanti akan membantu proses pelapukan lebih cepat di bebatuan tersebut. Sehingga tanaman semak, tanaman perdu, sampai tanaman berkayu pun akhirnya bisa tumbuh di lingkungan tersebut. Ya, sedangkan suksesi sekunder adalah kerusakan sebagian. Misalnya di sini penggundulan lahan. Jadi tidak semua total habis. Jadi lahan yang udah gundul ini, yang sudah gundul udah rusak ini, akhirnya lama-kelamaan jika dibiarkan akan tumbuh tanaman yang semakin lama semakin sesuai lingkungannya, maka akan tumbuhlah yang sampai ke level pohon berkayu. Itulah yang namanya suksesi. Oke, anak-anak, bagaimana dengan tayangan video tadi, cukup dipahami ya? Nah, untuk anak-anak yang belum paham atau masih ada yang kurang paham, silakan hubungi Miss Dina supaya bisa memperjelas tayangan tadi dan materi kita. Dan kita akan juga bahas di aktivitas Zoom di kelas kita masing-masing. Oke, selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Sampai jumpa.